Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ayahanda Ilham Munzir selaku dosen psikologi dakwah dan teman-teman yang menyaksikan. Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Shalawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Dan semoga kita mendapat syafaatnya beliau kelak di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya ingin berbagi ilmu mengenai self love. Dengan syukur, ubah insecure menjadi secure. Secara sederhana, insecure bisa didefinisikan sebagai perasaan tidak aman atas diri sendiri yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Istilah umumnya perasaan tidak percaya diri. Nah, adanya perasaan insecure pada diri seseorang saat bersosialisasi dimanapun lebih banyak menimbulkan hal yang kurang positif atau bisa disebut juga negatif. Oleh karena itu, perasaan insecure harus dibangun agar tidak menjadikan seseorang yang mengalaminya terpuruk dalam kehidupannya. Selain itu, sikap yang ditimbulkan oleh perasaan insecure terkadang juga membuat orang lain menjadi tidak nyaman. Bahkan, kadang juga bisa merugikan diri sendiri atau setidaknya membuat orang lain terganggu. Sehingga, insecure itu harus diubah menjadi secure atau percaya diri, optimis atau mutafail, supaya membuahkan sesuatu hal yang positif. Untuk bisa mengubah insecure menjadi secure memang tidak mudah dan butuh motivasi diri dengan membuka dan mengetuk mata hati atau batinnya kita sebagai hambanya Allah. Cukuplah di sini kita memulai dengan mengenal dan memahami diri kita sendiri. Memahami diri sendiri adalah awal dari semua kebijaksanaan. Bahkan Rasulullah SAW pun menyampaikan bahwa siapa yang mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Jadi apa yang perlu dipahami? Yakni bahwa diri kita sendiri adalah sinergi antara jiwa dan fisik, antara jasmani dan rohani, antara dohiron wa batinan. Dengan mengenal diri seperti ini, kita akan menyadari bahwa kita diciptakan dengan maksud dan tujuan tertentu. Dengan menyadari dan memahami kekurangannya, justru menjadikan tantangan untuk terus berjuang meraih kesuksesan dalam kehidupannya. Itu artinya kita mengenali diri dan mencintai diri kita sendiri yang disebut self-love. Mencintai diri sendiri berarti menerima diri sepenuhnya, apa adanya, lengkap dengan segala keunggulan maupun kelemahan kita sebagai anugerah ilahi. Dengan demikian, ketika kita menyadari bahwa diri kita ini lemah, bukan berarti kita mengharapkan jika kita tuh lemah. Namun, Tuhan ingin menguji seberapa kuat dan ikhlas kita dikala Tuhan menyentuh kita dengan ujian sebagai wujud kerinduan ilahi pada hambanya untuk menjadi lebih dekat kepadanya. Itu juga artinya kita jangan sampai mengarahkan pikiran kita pada hal-hal yang negatif, tetapi harus optimis, berpikir hal-hal yang positif. Dengan demikian, buah yang akan dipetik adalah hasil positif pula dalam diri kita. Kelemahan yang kita miliki bukan berarti kita mengharapkan untuk menjadi lemah. Namun kelemahan itu harusnya menjadi pelecut dan tantangan untuk kita bangkit dan melahirkan hal-hal yang positif. Nah, dari situlah langkah awal kita untuk mengubah insecure menjadi secure. Sebagaimana yang tersirat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu.
Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah Maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Kita patut bersyukur atas anugerah apapun yang kita miliki dan kita gunakan seoptimal mungkin dengan pikiran yang positif dan menyandarkan segala sesuatunya hanya pada ilahi Robbi. Barang siapa yang bersyukur atas anugerah Allah, niscaya akan ditambahkan nikmatnya. Dan sebaliknya juga, bila kita enggan bersyukur, kita akan tertutup awan yang gelap atas potensi yang kita miliki. Kita akan menjadi orang yang berkutat pada kelemahan diri, orang yang tidak pernah maju, bak bunuh diri perlahan hingga akhirnya mati tanpa menorehkan sejarah positif dalam kehidupannya. Jangan berkecil hati atau insecure dengan apa yang menimpa pada diri kita, karena apa yang kita miliki belum tentu dimiliki oleh orang lain. Dan Allah itu tidak melihat bentuk rupanya, seperti hadis riwayat berikut yang artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa dan harta kalian, tetapi Ia melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan Ibnu Majah. Seringkali kita insecure karena kita tuh takut dengan penilaian orang lain terhadap kita. Padahal penilaian Allah itu jauh lebih penting daripada pendapat orang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa kita itu sebagai manusia harusnya selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Nah, kunci hidup itu ada 3. Yang pertama, jalani. Yang kedua, nikmati. Yang ketiga, syukuri. Jadi insya Allah hidup kita itu akan berkah dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhir kata dari saya, segala sesuatu yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat khususnya untuk saya sendiri dan umumnya untuk semua yang menyaksikan video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.